Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Murid-murid kelas 4 yang insyaallah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan pelajari materi pembelajaran bahasa Arab, yaitu materi yang pertama adalah dhamir, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il madhi dan mudhari' apabila dimasuki dhamir, hari dalam bahasa Arab, dan juga yang terakhir adalah bulan Hijriyah. Selanjutnya kita akan masuki materi yang pertama, yaitu dhamir. Dhamir adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan atau mewakili penyebutan terhadap sesuatu atau seseorang hingga kelompok. Selanjutnya adalah macam-macam dhamir yang akan kita pelajari, ada 6, yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana, dan juga nahnu. Lalu selanjutnya kita akan mengartikan setiap dhamir yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada huwa dan hiya. Huwa berarti dia laki-laki, hiya berarti dia perempuan. Anta dan juga anti, anta dia laki-laki, anta kamu laki-laki, dan anti kamu perempuan. Dan juga ada ana dan saya, nahnu yaitu kita atau kami. Selanjutnya kita akan pelajari tentang fi'il atau kata kerja. Ya, fi'il di sini yang akan kita pelajari hanya 2 macam. Yang pertama adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi adalah kata kerja atau sesuatu yang menunjukkan waktu lampau atau telah dilakukan. Contohnya jalasa, dhahaba, kataba, dan contoh lainnya. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan sedang dilakukan atau akan dilakukan. Biasanya diawali dengan huruf-huruf mudhari'ah. Seperti contoh itu. Contohnya yaktubu, taktubu, atau aktubu, atau contoh-contoh yang lainnya. Dan cara membedakannya cukup mudah, yaitu fi'il mudhari' diawali huruf mudhari'ah sedangkan fi'il madhi tidak. Selanjutnya kita akan mempelajari apabila fi'il madhi dan mudhari' dimasuki dengan sebuah dhamir. Apabila fi'il madhi dan mudhari' dimasuki dhamir hiya, anta, anti, ana, dan juga nahnu, maka akan mengalami perubahan. Contohnya apabila fi'il madhi dimasuki dhamir hiya, maka dari kata kataba menjadi katabats. Ya, di situ fi'il madhi mengalami perubahan apabila dimasuki dhamir. Begitu juga dengan fi'il mudhari'. Contohnya ada fi'il mudhari' yaktubu dimasuki dhamir hiya, maka akan menjadi taktubu. Nah, itu adalah contoh dari beberapa fi'il madhi dan mudhari' apabila dimasuki oleh dhamir. Selanjutnya kita akan pelajari fi'il madhi apabila dimasuki dhamir hiya. Fi'il madhi apabila dimasuki dhamir hiya, maka hanya perlu menambahkan tak sukun setelah huruf terakhirnya. Hanya menambahkan tak sukun saja. Sebagaimana contohnya, maaf akan tapi ada kesalahan dalam contohnya, ya. Di sini kita mempunyai kataba, fi'il madhi dimasuki dhamir hiya, maka akan menjadi katabats. Ya. Ini ada kesalahan dari anak pribadi, jadi tolong dibenarkan. Yang sebenarnya adalah kataba menjadi katabats, hanya menambahkan tak sukun di setelah huruf akhirnya saja. Setelah itu kita akan mempelajari fi'il madhi apabila dimasuki dhamir anta, anti, ana, dan juga nahnu. Ada 2 cara perubahannya. Yang pertama, mencukunkan harokat akhirnya, lalu menambahkan pada huruf terakhirnya ta untuk anta, ti untuk anti, tu untuk ana,
na untuk nahnu. Contohnya di sini kataba disukunkan menjadi katab. Selanjutnya karena ini dimasuki dhamir anta menjadi katabata. Begitu juga untuk anti. Kataba katab menjadi katabti. Begitu juga ana kataba menjadi katabtu. Selanjutnya nahnu dari kataba disukunkan katab menjadi katabna. Itu adalah perubahan fi'il madhi apabila dimasuki dhamir anta, anti, ana, dan juga nahnu. Selanjutnya adalah kesimpulan atau ringkasan dari materi fi'il madhi yang dimasuki dhamir. Kita mengambil contoh kataba, ya. Huwa, dhamir huwa tetap tidak ada perubahan. Kataba memiliki dhamir huwa. Apabila kataba diubah menjadi dimasuki dhamir hiya menjadi katabats, kataba dimasuki dhamir anta menjadi katabata, dan dimasuki dhamir anti menjadi katabati. Selanjutnya kataba dimasuki dhamir ana menjadi katabatu, dan juga kataba apabila dimasuki dhamir nahnu menjadi katabana. Ini adalah ringkasan dari materi tentang fi'il madhi. Selanjutnya adalah kita akan pelajari fi'il mudhari apabila dimasuki dhamir anti. Kenapa ini dipisahkan? Karena ini adalah perubahan yang paling rumit di antara fi'il mudhari yang lainnya. Cara mengubahnya ada 3 cara, ya. Ada 3 tahapan yang harus dilalui. Pertama yaitu mengganti huruf pertamanya, huruf mudhari'anya ya menjadi ta. Yaktubu menjadi taktubu, atau yadrusu menjadi tadrusu misalnya. Selanjutnya mengubah harokat akhirnya menjadi harokat kasroh. Dari kata taktubu menjadi taktubi. Lalu terakhir menambahkan ya sukun dan nun fathah setelah huruf akhirnya. Dari taktubi menjadi taktubina, ya. Taktubina. Ya, itu adalah 3 tahapan yang harus dilalui apabila fi'il mudhari dimasuki dhamir anti. Berbeda dengan fi'il mudhari apabila dimasuki dhamir hiya, anta, ana, dan nahnu. Maka ini adalah cara yang sangat-sangat mudah dibandingkan apabila dimasuki dhamir anti tadi. Caranya adalah hanya mengubah huruf pertamanya. Apabila dimasuki dhamir hiya, maka huruf pertamanya diubah menjadi ta. Anta sama diubah menjadi ta juga. Ana menjadi a, nahnu menjadi na. Contohnya hiya dari kata yaktubu menjadi taktubu. Anta tetap taktubu sama. Ana ya-nya menjadi a, aktubu. Nahnu ya-nya menjadi na, naktubu. Ya, itu adalah alasan kenapa saya memisahkan dhamir anti daripada dhamir-dhamir yang lainnya. Selanjutnya adalah ringkasan atau kesimpulan dari fi'il mudhari apabila dimasuki dhamir. Fi'il mudhari yang kita ambil adalah yaktubu. Yaktubu memiliki dhamir huwa. Apabila yaktubu dimasuki dhamir hiya, maka berubah awalnya menjadi taktubu. Dari yaktubu menjadi taktubu. Apabila dimasuki dhamir anta, sama seperti dimasuki dhamir hiya, juga berubah awalnya menjadi taktubu. Nah, yang agak rumit apabila dimasuki dhamir anti, dari yaktubu menjadi taktubina, mengalami 3 perubahan. Apabila dimasuki dhamir ana menjadi aktubu. Apabila dimasuki dhamir nahnu maka menjadi naktubu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hari-hari dalam bahasa Arab. Ya, di sini ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Minggu al-ahadu, Senin al-itsnaini, Selasa al-thulatsa'u, Rabu al-arbi'a'u, Kamis al-khamisu, Jumat al-jumu'atu, Sabtu as-sabtu. Ya, ini adalah cukup mudah, jadi tolong dihafalkan dan juga